Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menayangkan tugas video sejarah. Perkenalkan, nama saya Indah Febrianti. Saya Nia Ramadhani. Saya Stefani Haryanto. Saya Putri Rimania. Selamat menyaksikan video. Raja-raja paling berpengaruh 1. Sultan Ali Mugyat pada tahun 1946 sampai 1528 Masehi. Sultan Ali Mugyat Shah adalah raja kerajaan Aceh yang pertama. Yang kedua, Sultan Salahuddin pada tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Setelah Sultan Ali Mugyat wafat, pemerintah beralih kepada putra yang bergelar Sultan Salahuddin. Ketiga, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Setelah resmi menjabat sebagai Raja, Sultan Alauddin Riayat Al-Qahar melaksanakan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan untuk kerajaannya. 4. Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1638. Setelah pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, kerajaan Aceh mengalami masa suram dalam waktu yang lama. 5. Sultan Iskandar Thani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan kekuasaan, Sultan Iskandar Thani meneruskan tradisi Sultan Iskandar Muda. Keadaan sosial budaya dapat dilihat landasan hukum yang berlaku yang didasari dari ajaran Islam. Hukum adat ini disebut hukum adat mahkota alam. Berdasarkan hukum ini, pengangkatan seorang sultan diatur dengan sedemikian rupa dengan melibatkan ulama dan perdana menteri. Keadaan politik dan pemerintahan kerajaan Aceh dipimpin oleh seorang sultan. Sultan atau raja awal mulanya berkedudukan di Kampung Pande, namun kemudian dipindahkan ke dalam Darut Dunia atau di sekitar Pandoko, Gubernur Aceh sekarang. Ibu kota Kesultanan Aceh berada di Bandar Aceh Darussalam, namun pada tahun 1873 ibu kota dipindahkan ke Kumalah di pedalaman Bidie. Kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh bertumbuh di bidang pelayaran dan perdagangan perekonomian Aceh. Tumbuh pesat sebab letaknya strategis di Selat Malaka. Selain semakin meluasnya pengaruh Kerajaan Aceh dan hubungan-hubungan dengan pihak asing juga menjadi faktor perkembangan ekonomi yang semakin maju. Selain itu, perekonomian di ibu kota kerajaan juga tumbuh besar, dibuktikan dengan sudah adanya pengelolaan bahan mentah menjadi barang jadi di bidang pertanian. Daerah sedang Bidie adalah lumbung bagi komoditas di padi, namun komoditas utama atau bisa dikatakan unggulan di Kesultanan Aceh yang diekspor keluar adalah lada. Keruntuhan Kerajaan Aceh pada 1641 atau sepeninggal Sultan Iskandar Thani, Kerajaan Aceh mengalami kemunduran. Faktor kejatuhan Kerajaan Aceh paling utama adalah adanya perebutan kekuasaan di antara para pewaris tahta. Selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka semakin menguat. Pada masa pemerintahan raja terakhir Kerajaan Aceh, Belanda terus melancarkan perang terhadap Aceh. Setelah melakukan peperangan selama 40 tahun, Kesultanan Aceh akhirnya jatuh ke pangkuan kolonial Belanda. Sekian video yang bisa kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.